Ditinggal Kastaner ke Eropa, Persib terluka 2 kali. Bojan Hodak buka luka yang belum kering saat ketajaman dibutuhkan. Persib justru kehilangan 2 tombak sekaligus. Gervane Kastaner memilih terbang ke Eropa, meninggalkan pertanyaan besar di benak para bobotoh. Cedera? Atau ada alasan lain yang belum terungkap? Bojan Hodak pun akhirnya angkat bicara dan jawabannya membuat dada sesak. Akhirnya, Rezaldi pulih dan kembali, tapi apakah dia langsung starter? Rezaldi dijadwalkan kembali ke Bandung dan siap menjalani fase akhir pemulihan. Tapi pertanyaannya kini, secepat apa dia bisa langsung dimainkan? Dengan banyaknya pemain cedera yang mulai pulih, persaingan kembali memanas. Siapa yang akan dipercaya pelatih di laga krusial? Tak terpancing euforia, Tyrone Del Pino punya cara tak biasa bawa Persib menuju juara saat banyak yang mulai menghitung-hitung peluang juara. Tyrone Del Pino memilih untuk tidak ikut dalam kegembiraan berlebihan. Baginya, setiap laga adalah final, bukan ruang untuk santai. Apa alasan dibalik sikap hati-hati Tyrone? Mungkinkah ini justru jadi kunci keberhasilan Maung Bandung musim ini? Bojan Hodak tenang meski striker absen. Dimas Drajat jadi kunci diam-diam. Meski kehilangan 2 striker utama, pelatih Bojan Hodak tak menunjukkan panik sedikit pun. Sebaliknya, ia justru terlihat percaya diri menyambut laga melawan Borneo FC. Salah satu alasan ketenangannya, mungkin karena ada Dimas Drajat yang siap jadi kejutan. Persib tanpa taring, cedera David dan Kasta buat lini depan mati rasa. Tantangan berat menanti Persib di pekan ke-28. 2 striker haus gol mereka harus menepi karena cedera. Tanpa DDS dan Kasta, siapa yang akan jadi tumpuan di depan gawang lawan? Ini bukan sekadar kehilangan, ini soal bertahan hidup di papan atas. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Ditinggal Kastaner ke Eropa, Persib terluka 2 kali. Bojan Hodak buka luka yang belum kering saat ketajaman dibutuhkan. Persib justru kehilangan 2 tombak sekaligus. Gervane Kastaner memilih terbang ke Eropa, meninggalkan pertanyaan besar di benak para bobotoh. Cedera? Atau ada alasan lain yang belum terungkap? Bojan Hodak pun akhirnya angkat bicara dan jawabannya membuat dada sesak. Langit biru Bandung belum lama ini mendung. Gervane Kastaner, striker andalan Persib Bandung, membuat keputusan mengejutkan. Ia memilih terbang jauh ke Eropa di tengah situasi tim yang sedang membutuhkan ketajaman lini depan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih kepala Persib, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara. Bak kisah yang belum tuntas, Bojan mengungkapkan alasan dibalik kepergian mendadak sang pemain. Cedera yang awalnya dianggap ringan, ternyata berkembang menjadi kekhawatiran yang lebih besar. Kastaner, pemain berdarah curacao itu, rupanya memilih langkah berani terbang ke Eropa untuk bertemu dokter spesialis. Kasta berada di Eropa. Di latihan terakhir sebelum melawan Semen Padang, dia mengalami cedera ringan, ujar Bojan dengan nada yang tak bisa disembunyikan. Ada kekhawatiran di sana. Jadi kami menduga cederanya cukup buruk dan dia memilih untuk pergi ke Eropa dan mengunjungi dokter spesialis. Lanjutnya, membuka realita yang harus dihadapi Persib. Namun Bojan tidak membiarkan kabar ini menggantung terlalu lama. Ada setitik harapan. Ia memastikan bahwa Kastaner akan kembali ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Meski begitu, harapan untuk melihatnya berlaga kontra Borneo FC harus pupus lebih awal. Dia akan kembali dalam beberapa hari. Saya rasa dia belum siap menghadapi Borneo, tapi melawan Bali saya yakin dia bisa bergabung dengan tim, tutur Bojan, membawa angin harapan bagi para bobotoh.
Dan seakan belum cukup, kabar duka pun menyempurnakan ujian ini. David da Silva juga dipastikan absen. Praktis dua ujung tombak Persib harus menepi kala menghadapi laga krusial kontra Borneo FC Samarinda di pekan ke-28. Apa pendapat kamu soal keputusan Gervane Castaner ini? Bijak? Atau terlalu terburu-buru meninggalkan tim di saat genting? Yuk, tulis komentarmu. Akhirnya, Rezaldi pulih dan kembali, tapi apakah dia langsung starter? Rezaldi dijadwalkan kembali ke Bandung dan siap menjalani fase akhir pemulihan. Tapi pertanyaannya kini, secepat apa dia bisa langsung dimainkan? Dengan banyaknya pemain cedera yang mulai pulih, persaingan kembali memanas. Siapa yang akan dipercaya pelatih di laga krusial? Setelah cukup lama absen dari rumput hijau, kabar bahagia datang dari lini pertahanan Persib Bandung. Muhammad Rezaldi Hanusa, bek kiri andalan Maung Bandung, siap kembali bergabung dengan tim untuk melanjutkan program pemulihan cederanya. Kepastian ini disampaikan langsung oleh dokter tim Persib, Dr. Wira Prasetya, dalam sesi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 3 April 2025. Sejak awal musim, Rezaldi atau yang akrab disapa Bule memang harus menepi akibat cedera yang cukup serius hingga harus menjalani operasi. Namun setelah sekian lama menjalani pemulihan bersama keluarga, hari kembalinya sudah di depan mata. Kami jadwalkan Rezaldi akan kembali tanggal 5 April. Nanti kita cek sudah sejauh mana pemulihan dia di Tangerang, ungkap Dr. Wira. Tidak hanya kabar baik dari Rezaldi, Wira juga memberikan update soal kondisi pemain lain yang tengah dalam proses penyembuhan. Nama-nama seperti Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, dan Muhammad Dimas Derajat sudah menunjukkan progres positif dan bahkan siap kembali menginjak lapangan latihan. Kalau David da Silva ada cedera di jaringan lunak, beberapa minggu diprediksi akan kembali. Castaner kembali ke Indonesia tanggal 10 April. Dia ada cedera ringan di daerah lutut. Ya, mudah-mudahan sudah siap lawan Bali, lanjutnya. Sementara itu, Zulkifli Lukmansyah juga mengalami cedera ringan saat sesi latihan. Tapi tenang saja, Wira memastikan kondisi sang pemain sudah membaik. Zulkifli sudah oke. Ia cedera di otot bagian rusuk kiri karena ada benturan. Tapi tulangnya oke. Ferdiansyah lagi pemulihan ankle, tapi tidak berat. Secara umum semua pemain oke, tutupnya. Gimana menurut kamu, apakah comeback Rezaldi dan kembalinya pemain-pemain cedera bisa jadi suntikan semangat buat Persib di sisa musim ini? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Tak terpancing euforia, Tirone Del Pino punya cara tak biasa bawa Persib menuju juara saat banyak yang mulai menghitung-hitung peluang juara. Tirone Del Pino memilih untuk tidak ikut dalam kegembiraan berlebihan. Baginya, setiap laga adalah final bukan ruang untuk santai. Apa alasan dibalik sikap hati-hati Tirone? Mungkinkah ini justru jadi kunci keberhasilan Maung Bandung musim ini? Usai masa rehat yang dinanti, para pemain Persib Bandung langsung menginjak pedal gas, mempersiapkan diri untuk laga penting kontra Borneo FC pada 11 April mendatang dalam lanjutan Liga 1. Di tengah euforia posisi puncak klasemen, Tirone Del Pino, gelandang elegan asal Spanyol, memilih untuk tetap membumi. Alih-alih sibuk menghitung-hitung peluang juara, Tirone menegaskan bahwa fokus Persib hanyalah satu setiap pertandingan yang ada di depan mata. Tidak ada tempat untuk berandai-andai atau terlena dengan keunggulan 8 poin dari Dewa United. Tidak hanya 5 laga. Bagi saya, kami harus menatap laga demi laga. Sepanjang musim ini, kami selalu mempersiapkan tim untuk menghadapi laga demi laga. Jadi, jika ingin sukses dan memenangi liga, kami harus lebih dulu memikirkan Borneo.
Baru setelah itu memikirkan Bali lalu menatap laga-laga berikutnya, ujar Tirone dengan penuh ketegasan. Baginya tidak ada pertandingan yang mudah. Bahkan saat berada di puncak klasemen sekalipun, ancaman selalu datang dari tim-tim yang berambisi menjatuhkan sang raksasa. Itulah sebabnya Del Pino menyebut bahwa 7 pertandingan tersisa harus dianggap sebagai partai final. Kami juga tahu setiap tim yang menghadapi Persib selalu tampil maksimal. Jadi kami harus memberikan yang maksimal juga seperti tim lain dan berjuang untuk menjadi juara lagi lanjutnya. Semangat juang dan sikap rendah hati ini jadi cerminan bagaimana skuad Maung Bandung menatap akhir musim penuh kewaspadaan, totalitas dan tanpa kompromi. Kalau menurut kamu, apakah pendekatan Tirone ini jadi kunci kesuksesan Persib musim ini? Atau justru seharusnya mereka mulai fokus mengunci gelar lebih cepat? Yuk, tulis komentarmu. Bojan Hodak tenang meski striker absen, Dimas Drajat jadi kunci diam-diam. Meski kehilangan 2 striker utama, pelatih Bojan Hodak tak menunjukkan panik sedikit pun. Sebaliknya, ia justru terlihat percaya diri menyambut laga melawan Borneo FC. Salah satu alasan ketenangannya, mungkin karena ada Dimas Drajat yang siap jadi kejutan. Setelah cukup lama menepi karena cedera, Dimas Drajat akhirnya berpeluang comeback dan kembali mengisi lini depan Maung Bandung. Momen yang ditunggu-tunggu ini bisa terjadi saat Persib Bandung menghadapi Borneo FC pada pekan ke-28. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyiratkan sinyal kuat bahwa Dimas bisa saja diturunkan sebagai ujung tombak andalan saat laga berlangsung. Apalagi 2 striker utama David Da Silva dan Gervane Castaner sudah dipastikan absen akibat cedera. Situasi ini membuat peluang Dimas makin terbuka lebar. Masih ada pemain yang bisa menjadi striker. Ciro Alves ada di sana. Rian Kurnia ada di sana. Dimas jika dia bugar bisa dimainkan di sana, ungkap Bojan Hodak dengan penuh optimisme. Tak hanya Dimas, Bojan juga menyebutkan alternatif lain seperti Ciro Alves dan Rian Kurnia untuk memperkuat lini serang. Bahkan Bojan menegaskan dirinya tidak khawatir jika harus melakukan penyesuaian taktik. Jadi masih banyak pemain lain yang bisa bermain di posisi itu. Mungkin akan ada perubahan dalam sistemnya, tetapi saya tidak cemas. Lanjutnya, pertandingan panas antara Persib dan Borneo FC akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda pada Jumat malam 11 April 2025. Tak kalah penting, laga melawan Bali United juga sudah menanti sepekan kemudian, tepatnya 18 April 2025 di kandang sendiri. Menurut kamu, apakah kembalinya Dimas Drajat akan jadi solusi jitu di tengah absennya 2 striker utama? Atau siapa yang lebih cocok jadi tumpuan Persib di laga penting ini? Tulis komentarmu, yuk! Persib tanpa taring, cedera David dan Kasta buat lini depan mati rasa. Tantangan berat menanti Persib di pekan ke-28. 2 striker haus gol mereka harus menepi karena cedera. Tanpa DDS dan Kasta, siapa yang akan jadi tumpuan di depan gawang lawan? Ini bukan sekadar kehilangan, ini soal bertahan hidup di papan atas. Langit Maung Bandung kembali mendung. Jelang laga krusial melawan Borneo FC, kabar mengejutkan datang dari sosok tajam di lini depan David Da Silva. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dengan berat hati mengonfirmasi bahwa sang predator gol dipastikan absen dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Jumat 11 April 2025. Namun, kabar ini tak berhenti di situ. Cedera ligamen yang dialami DDS saat latihan membuatnya berpotensi absen lebih lama.
Ya, bukan hanya saat melawan Borneo FC, bahkan laga berikutnya kontra Bali United pun masih menjadi tanda tanya besar. Dia mendapat benturan di latihan, jadi ini mungkin berada di ligamen, tapi saya rasa dia akan kembali 3 pekan ke depan, ujar Bojan dengan nada yang mencampur kekhawatiran dan harapan. Mungkin dia tidak akan bermain di laga pertama melawan Borneo, tapi saya percaya bisa melawan Bali. Hilangnya DDS bukan satu-satunya luka. Gervane Castaner yang sedang menjalani pemulihan di Eropa juga absen menghadapi Borneo FC. 2 senjata utama Maung Bandung di lini depan lenyap di saat tim tengah menapaki jalur menuju tahta juara. Begitu pula dengan Kasta sedang berada di Eropa dan dia akan segera kembali dalam waktu dekat. Dia akan siap untuk bermain melawan Bali, tutup Bojan menutup sesi dengan nada penuh harap. Menurut kamu, mampukah Persib bertahan tanpa DDS dan Castaner di laga penuh tekanan nanti? Atau justru ini jadi kesempatan bagi pemain lain untuk unjuk gigi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.